Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kamu dapat notifikasi untuk video-video kami selanjutnya. Di balik berita yang menghebohkan, selalu ada fakta yang belum terungkap. Dan di balik setiap kejahatan, ada hukum yang menanti untuk ditegakkan. Selamat datang di Rami Channel. Kami mengupas tuntas kasus kriminal, membahas hukum, dan mengajak Anda untuk memahami keadilan dari dekat. Cemburu yang membawa petaka. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah nyata yang sangat tragis dan memilukan. Sebuah hubungan asmara yang awalnya penuh harapan berubah menjadi mimpi buruk karena rasa cemburu yang tidak terkendali. Ini bukan hanya sebuah cerita tetapi juga pelajaran hidup bagi kita semua. Di Muara Enim, Sumatera Selatan, seorang wanita muda menjadi korban tindakan brutal dari mantan kekasihnya yang seorang anggota polisi. Hubungan mereka yang berakhir malah berujung pada tindakan pembakaran yang tak terbayangkan. Mari kita dengarkan kisah lengkapnya, kronologi yang menyayat hati dan pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Peristiwa ini terjadi pada suatu malam di bulan Maret 2024. ANR datang ke rumah kontrakan DN dengan membawa bensin. Diduga rasa cemburu dan dendam membakar hati ANR yang membuatnya mengambil tindakan di luar nalar. Di dalam rumah terjadi konfrontasi antara pelaku dan korban. ANR dengan penuh amarah menyiramkan bensin ke tubuh DN. Bayangkan betapa menakutkannya saat itu. Korban mungkin sudah memohon belas kasihan, tetapi ANR tidak menggubris. Dengan satu gerakan, pelaku menyalakan api yang langsung melahap tubuh korban. Jeritan DN memecah malam, menyentakkan para tetangga, namun api yang menyala juga mengenai tubuh ANR, menyebabkan luka bakar serius pada dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, warga yang mendengar suara dan mencium bau bensin segera melaporkan ke polisi. Warga sekitar langsung panik mendengar suara jeritan korban. Mereka mendobrak pintu dan menemukan kedua orang ini dalam keadaan terluka parah. Api sudah padam tetapi tubuh korban sudah terbakar hampir 80% dan ANR juga menderita luka bakar sekitar 60%. Korban dan pelaku segera dibawa ke rumah sakit. Namun kasus ini langsung ditangani oleh pihak berwenang. Polisi mulai melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti-bukti di tempat kejadian. Dalam pernyataan resmi, polisi memastikan bahwa pelaku akan diadili sesuai hukum, terlepas dari statusnya sebagai anggota kepolisian. Dalam kasus ini, ANR menghadapi beberapa jeratan hukum berat. Pertama, ia dapat dikenai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun. Kedua, tindakan pembakaran yang disengaja juga melanggar pasal 187 KUHP yang mengatur tentang pembakaran yang membahayakan nyawa orang lain. Hukuman maksimal untuk pasal ini adalah 15 tahun penjara. Selain itu, sebagai anggota polisi, ANR juga harus menghadapi sidang kode etik. Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, ANR sudah memiliki riwayat pelanggaran kode etik sebelumnya dan kali ini ia hampir pasti akan diberhentikan secara tidak hormat. Kasus ini menyentuh banyak hati dan memberikan banyak pelajaran berharga. Pertama, kita harus memahami bahwa emosi, terutama cemburu, dapat menjadi sangat berbahaya jika tidak dikendalikan. Dalam hubungan apapun, emosi yang tidak sehat, seperti rasa cemburu yang berlebihan, bisa berubah menjadi tindakan destruktif. Kedua, penting untuk mengenali tanda-tanda hubungan yang toksik. Jika pasangan Anda menunjukkan sikap posesif, kasar, atau sulit diajak berbicara dengan baik, itu adalah tanda bahwa hubungan tersebut mungkin tidak sehat. Ketiga, dalam hubungan yang sudah tidak bisa dipertahankan, lebih baik berpisah secara damai daripada memaksakan kehendak dengan cara yang merugikan satu sama lain.
Kisah ini bukan hanya tragedi bagi korban dan pelaku, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua. Jika Anda atau orang terdekat Anda berada dalam hubungan yang tidak sehat, jangan ragu untuk mencari bantuan. Kekerasan dalam hubungan tidak pernah menjadi solusi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga cerita ini membawa manfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, and subscribe agar pesan ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya dan jaga emosi serta hubungan Anda dengan orang terdekat.